Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai perbandingan sudut di keempat kuadran. Ini harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk sebagai prasyarat mempelajari persamaan trigonometri. Oke. Sekarang kita akan buat tabel semua nilai perbandingan sudut di kuadran 1. Ini kuadran 1. Kita buat tabelnya. Ada 3 perbandingan sudut. Yang kita cari ini sudut-sudut istimewa ya. Dari 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Jadi kita punya nilai sinus, kosinus, dan tan. Untuk kotangen sekan dan kosekan itu kebalikannya. Nanti bisa menyesuaikan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Kalian bisa isi begini, kalau tidak hafal bisa isi begini. Semuanya kalian isi setengah semua. Setengah, 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 setengah. Kemudian ini di akar, jadi setengah, 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 kita akar. Dari 0, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, begini. Nah, setengah akar 0 berapa? Sekarang setengah akar 0 ini berapa? Kan 0 juga kan? Berarti kita tulis 0. Setengah akar 1 berapa? Akar 1 itu 1 dikali setengah, ya nilainya setengah juga. Setengah akar 2 tidak bisa, akar 2 itu tidak bisa diakar, nilainya tak tentu. Setengah akar 3 juga. Setengah akar 4 bisa, akar 4 itu di akar 2, di akarnya 4 itu 2, dikali setengah berarti hasilnya 1. Ini nanti ini hasilnya 1. 1. Kemudian ini tinggal dibalik aja. Yang untuk cos 0 tinggal dibalik aja. Ini 1. Berarti setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Di cos 90 derajat itu 0. Sedangkan tangen adalah sinus per kosinus. Jadi tangen 0 itu berarti sin 0 dibagi cos 0. 0 bagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sama, itu 1. Setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya dicoret, tinggal akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini. Sehingga kita tidak perlu menghafal. Kamu cukup tuliskan trik yang tadi itu. Setengah, 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 akar 0, akar 1, akar 2, dan seterusnya. Di kuadran 1, yaitu dengan batas antara dengan batas antara 0 derajat sampai 90 derajat, nilai perbandingan sudutnya ini kalian harus hafal. Kemudian untuk mencari di kuadran 2 sampai dengan 180 derajat, itu gunakan formula ini. 180 min alfa akan sama dengan alfa. Maksudnya bagaimana? Jika Anda diminta untuk mencari, misalkan ya, diminta untuk mencari
sinus 150 derajat. Maka ini sinus 150 itu sama dengan sinus 180 min berapa? Minus 30 derajat. Nah, begini. Maka ini nanti akan sama dengan sinus 30 derajatnya ini. Sinus 30 derajatnya ini. Nah, gini. Jadi ini akan sama dengan setengah. Sin 30 derajat setengah. Ingat, nilainya positif. Kalau kosinus dan tangen di kuadran 2 itu bernilai negatif. Jadi ini nilainya positif. Untuk sinus itu bernilai positif. Sedangkan di kuadran 3 ini kuadran 2 yaitu tangen bernilai positif, dan gunakan formula 180 derajat plus alfa sama dengan alfa. 180 derajat plus alfa dengan alfa. Misalkan kita punya nomor 2 ya, di sini ya. 2. Berapa nilai kosinus 210 derajat? Maka gunakan formula 100 ini. Nah, ini. Nih. Sama dengan kosinus 180 plus 210 berarti berapa? Plus 30 juga ya. Plus 30. Jelas. Ini. Sorry. Oke. Ini. Jadi ini akan sama dengan kosinus 30 derajat yang hasilnya setengah akar 3. Tetapi perlu diingat, di kuadran 3 tangen yang positif, sehingga nilai cos ini bernilai negatif. Nah, sedangkan di kuadran 4 kosinus yang positif. Formulanya kan di kuadran 4 ini kan ini 270 derajat kan, ini batasnya ini 360 derajat. Berarti nilai sudut yang ada di sini itu adalah 360 derajat kurang alfa. Nah, nanti hasilnya dengan alfa juga. Begitu ya. Ini bukan merupakan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan alfa. Ini maksudnya di depannya ini ada nilai perbandingan sudutnya. Misalkan sinus 360 derajat min alfa akan sama dengan sinus alfa. Misal di depannya ini juga mengikuti ya, begitu. Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Coba di kuadran 4. Sekarang kita hapus ini. Contoh di kuadran 4, misalkan berapa nilai tangen 300 derajat. Wah, 300 derajat. Maka ini akan sama dengan tangen, karena ini di kuadran 4, berarti 360 derajat minus berapa?
60 derajat. Berarti ini akan sama dengan tangan 60 derajat. Kan sama dengan tangan 60 derajat. Itu berapa tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat adalah ini akar 3. Plus atau min? Tangan di kuadran 4. Tangan di kuadran 4 itu minus, karena yang positif itu cos. Yang positif kan cos. Jadi untuk tangan di kuadran 4 itu nilainya negatif gitu. Ya, cukup ya. Silakan dipahami untuk sebagai materi prasyarat yang harus kalian pahami sebelum belajar persamaan trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.